السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Amma ba'du, rekan-rekan yang tengah mengikuti kajian online Yayasan Syahama, kita bertemu kembali dalam kajian kitab Nurud Duja min Aqidati A'immatil Huda. Kita masih tengah membahas tentang kaidah atau peringatan yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir yang menegaskan sunu aqaidakum min at-tamassuk bi zahiri ma tashabaha min al-Qur'an was sunnah fa inna dhalika min al-kitab was sunnah fa inna dhalika min usul al-kufr. Jagalah keyakinan-keyakinan kalian dari berpegangan dengan zahir ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat, karena itu termasuk salah satu pangkal kekufuran. Artinya, berpegang dengan zahir ayat-ayat mutasyabihat dan hadis-hadis mutasyabihat, berpegang dengan makna yang paling cepat ditangkap oleh benak ketika terdengar atau disampaikan kata kalimat yang ada dalam ayat dan hadis-hadis mutasyabihat itu, berpegangan dengan makna zahir dari ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat yang mengesankan, yang memberikan kesan keliru bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyerupai makhluknya pada zatnya atau sifat-sifatnya, maka itu akan menjerumuskan kepada tasybih, keyakinan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, sementara tasybih itu adalah salah satu di antara pangkal kekufuran. Demikian Al-Imam Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir radhiyallahu taala anhu memberikan pesan penting kepada kita semuanya agar senantiasa menghindari memahami ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat secara zahirnya. Dan pesan ini sebagaimana sudah kita jelaskan pada sekian banyak pertemuan sebelumnya, pesan ini berkaitan dengan dua metode yang diikuti oleh para ulama Islam dalam memahami dan memaknai ayat-ayat serta hadis-hadis mutasyabihat, yaitu at-tafwid atau at-ta'wil al-ijmali ma'at tafwid, atau at-ta'wil at-tafsili, at-ta'wil at-tafsili, at-ta'wil al-ijmali ma'at tafwid atau at-ta'wil at-tafsili. Tidak memaknai ayat atau hadis mutasyabihat secara zahirnya, karena zahirnya bertentangan dengan ayat-ayat muhkamat, tanpa menentukan makna tertentu dari ayat dan hadis itu, ya. Sedangkan metode yang kedua, tidak memaknai ayat atau hadis mutasyabihat secara zahirnya, disertai menentukan makna tertentu sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan, makna yang tidak bertentangan dengan ayat-ayat muhkamat. Kemudian kita contohkan, atau muallif memberikan contoh orang yang memaknai ayat mutasyabihat secara zahirnya, seperti orang yang memaknai ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa dimaknai istaqarra atau jalasa atau hadza, ya.
Orang yang memaknai ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, istawa dimaknai dengan bersemayam atau duduk, ya, menempel dengan arusy atau berada di atas arusy dengan jarak. Ini semuanya adalah memaknai ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ayat mutasyabihat secara zahirnya, dan ini menjerumuskan pada keyakinan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Oleh karenanya orang yang memaknai ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, istawa dimaknai dengan jalasa, maka dia telah keluar dari Islam. Demikian pula yang memaknai istawa dengan makna yang serupa dengan jalasa seperti istaqarra atau hadza al-'arsy atau tamakkana fil 'arsy, ya, atau tahayyaza fil 'arsy dan semacamnya. Orang yang memaknai istawa dalam ayat ini dengan duduk atau bersemayam atau berada di atas arusy dengan jarak atau menetapi, menempati, mengisi ruang kosong di atas arusy, maka orang ini telah menyerupakan Allah dengan makhluknya dan telah jatuh pada kekufuran. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan, ya, bahwa ketika orang menyifati Allah dengan al-julus, dengan sifat duduk dan semacamnya, maka sesungguhnya dia tengah mencaci maki Allah, bukan sedang memuji Allah. Karena menyifati Allah dengan sifat makhluk itu adalah caci makian kepada Allah. Sebagaimana kemarin telah kita sebutkan hadis qudsi tentang itu, bahwa Nabi SAW menyampaikan dari Allah bahwa Allah menegaskan, kadzdzabani abdi atau kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik wa syatamani wa lam yakun lahu dzalik. Manusia, artinya sebagian manusia mendustakanku padahal dia tidak boleh melakukan itu. Sebagian manusia mencaci maki aku padahal dia tidak boleh melakukan itu. Lalu dijelaskan, amma syatmuhu iyaya faqauluhu innali walada. Caci makian sebagian manusia terhadapku itu adalah ketika dia mengatakan bahwa aku punya anak, kata Allah. Berarti orang yang mengatakan Allah punya anak itu sedang mencaci maki Allah, bukan memuji Allah. Artinya setiap orang yang menyifati Allah dengan sifat makhluk itu bukan sedang memuji Allah, tapi sedang mencaci maki Allah. Bukankah duduk itu adalah sifat malaikat, sifat jin, sifat manusia, bahkan sifat anjing, babi, monyet, ya, manusia duduk, jin duduk, malaikat duduk, anjing duduk, babi duduk, monyet duduk. A'udzubillahil azim. Berarti orang yang mengatakan Allah Ta'ala duduk di atas arusy berarti telah menyerupakan dengan makhluk-makhluk Allah yang sekian banyak, bahkan menyerupakan Allah dengan anjing, babi, monyet dan semacamnya. Kemudian kemarin telah kita baca juga, ya, apa makna yang tepat bagi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya. Kita sedikit mengulang, ya, apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Qala al-muallif rahimahullah, silakan yang membawa buku dilihat halaman 24. Innama ma'na al-ayati qahara al-'arsy. Makna ayat ini tidak lain adalah qahara al-'arsy, bahwa Allah menundukkan dan menguasai arsy. Wa hadza yaliqu billah, dan al-qahr ini sifat yang layak bagi Allah. Lianna Allah samma nafsahu, karena Allah menamakan zatnya. Faqala, maka Allah berfirman, Allahul wahidul qahhar. Ayat lengkapnya kemarin telah kita bacakan, ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar.
Surat Yusuf ayat 39. Lidza yusammil muslimuna abna'ahum. Oleh karenanya kaum muslimin menamakan anak-anak mereka Abdul Qahir wa Abdul Qahhar. Abdul Qahir wa Abdul Qahhar, hamba dari Zat yang maha menundukkan dan menguasai. Walam yusammi ahadun minal muslimin ibnahu bi Abdul Jalis. Dan tidak ada seorang pun di antara kaum muslimin menamakan anaknya Abdul Jalis, hamba dari Zat yang duduk katanya. Aw Abdul Qa'id, atau hamba dari Zat yang duduk, ya sama maknanya. Ini tidak ada seorang muslim pun menamai anaknya Abdul Jalis atau Abdul Qa'id. Ya, kaum muslimin menamakan anak-anak mereka Abdul Qahir, Abdul Qahhar, dan tidak ada seorang pun yang menamakan anaknya Abdul Jalis atau Abdul Qa'id. Hatta walau qal, bahkan seandainya jika orang yang mengatakan istawa bermakna duduk, seandainya dia tidak mengatakan duduk dalam arti menempel dengan arusy. Hatta walau qal, meskipun orang itu mengatakan innahu yuhadil arsya, bahwa Allah berada di atas arusy dengan jarak, min ghairi mumassatin, tanpa menyentuh arusy, fahuwa kafirun aydha, maka dia juga telah keluar dari Islam. Kenapa? Li'anna alladhi yuhadhi syai'a, karena sesuatu yang berada di atas sesuatu yang lain, sejajar dengannya, membayanginya misalnya. Imma an yakuna mithlahu, ada 3 kemungkinan: memiliki ukuran yang sama dengan sesuatu yang disejajari, au akbara, atau lebih besar, atau au asghara, atau lebih kecil. Wa kullu syai'in dakhalahu at-taqdiru fahuwa makhluq, maka dan setiap apapun yang berlaku baginya ukuran, fahuwa makhluq, maka dia adalah makhluk. Muhtajun, yang membutuhkan, liman khassasahu, kepada yang menentukannya, bihadza, dengan ukuran tersebut. Ya, secara lebih terperinci dan tersusun, kita tegaskan. Orang yang memaknai Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, istawa dengan jalasa, ya, maka sesungguhnya dia telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Bagaimana orang yang mengatakan bahwa Allah duduk di atas arusy itu menyerupai makhluknya? Pertama, orang yang menyifati Allah dengan duduk berarti dia tengah mencaci maki Allah, bukan sedang memuji Allah. Ya, karena kaidahnya orang yang menyifati Allah dengan sifat makhluk apapun itu, maka dia telah mencaci maki Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan memujinya. Kedua, duduk itu adalah sifat khusus bagi makhluk, sifat khusus bagi jism. Ya, duduk itu adalah sifat khusus bagi makhluk, sifat khusus bagi jism. Ya, bahkan sifat duduk, al-julus atau al-qu'ud itu bukan sifat semua jism, sifat jism tertentu. Ya, karena definisi duduk itu apa? Tamassu jismaini, ahaduhuma lahu nisfani, a'la wa asfal, a'la wa asfal. Jadi duduk itu adalah tamassu jismain, bersentuhannya 2 benda. Ahaduhuma, salah satu dari 2 benda itu, lahu nisfan, punya 2 paruh, separuh atas dan separuh bawah. Ya, makanya para ulama mengatakan al-julus sifat khassah bil jism. Duduk itu adalah sifat yang khusus bagi jism. Itu pun tidak berlaku bagi semua jism. Ya, jadi duduk itu hanya berlaku bagi jism lahu nisfan, a'la wa asfal. Jism yang punya 2 paruh, separuh atas dan separuh bawah. Seperti kita manusia atau binatang. Ya, kita ini punya 2 paruh, separuh atas dan separuh bawah.
Ya, demikian pula makhluk-makhluk lain yang kita sebutkan yang disifati dengan duduk itu pasti punya, pertama dia jism, kedua lahu nisfan, punya dua paruh, separuh atas dan separuh bawah. Makanya pohon tidak dikatakan baginya asyajaratu tajlis, pohon itu duduk, tidak, karena pohon itu tidak punya dua paruh atas dan bawah seperti halnya kita karena punya nisfan, separuh atas dan separuh bawah, maka kita disifati dengan duduk. Kemudian al-julus la yakunu illa min dhi a'dha. Ya, duduk itu tidak berlaku kecuali bagi yang mempunyai anggota badan. Ka'ilyatin wa rukbah, seperti pinggang, seperti lutut. Ya, itu yang bersifat duduk pasti seperti itu. Ya, jadi orang yang mengatakan bahwa Allah duduk di atas arasy, berarti dia menyifati bahwa Allah adalah jism. Lahu nisfan, punya separuh atas dan separuh bawah, berarti menyifati Allah punya anggota badan seperti pinggang dan lutut, karena duduk tidak berlaku sekali lagi kecuali bagi jism. Itu pun tidak semua jism. Jism yang punya nisfan, a'la wa asfal, dua paruh atas dan bawah. Ya. Kemudian yang duduk pasti memiliki anggota badan. Ya, seperti pinggang dan lutut misalnya. Ya. Nah, jadi dengan ini kita menjadi paham, menjadi jelas bahwa yang menyifati Allah dengan duduk sebetulnya bukan hanya menyifati Allah dengan satu sifat makhluk, tapi sekian banyak sifat makhluk. Ya, sungguh ini keyakinan tasybih, ya, yang bertentangan dengan akidah Islam, yang bertentangan dengan akidah Islam. Kemudian ketiga, orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala duduk di atas arasy, atau bahkan mengatakan Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy tanpa dia mengatakan duduk atau menempel atau tidak, atau dia mengatakan Allah Ta'ala berada di atas arasy dengan jarak. Ya, baik dia mengatakan duduk, nempel, atau mengatakan bersemayam, atau mengatakan berada di atas arasy dengan jarak, apa konsekuensinya? Konsekuensinya orang yang mengatakan Allah Ta'ala di atas arasy, bertempat di atas arasy, ya, maka sesungguhnya dia juga menetapkan ukuran bagi Allah Ta'ala. Karena sesuatu yang berada di atas sesuatu yang lain, sesuatu yang berada di atas sesuatu yang lain, pasti dia memiliki ukuran. Sesuatu yang berada di atas sesuatu yang lain, baik sesuatu yang di atas itu duduk, menduduki sesuatu yang di bawahnya, atau berada di atas sesuatu yang di bawahnya dengan jarak, ya, atau sekedar mengatakan bersemayam di atas sesuatu itu, maka dia pasti, sesuatu yang ada di atas sesuatu yang lain pasti memiliki ukuran yang sama dengan sesuatu itu, atau lebih besar darinya, atau lebih kecil darinya. Contoh yang sederhana, kalau kita duduk di atas kursi atau berada di atas kursi meskipun tidak menempel misalnya, ya, maka ada 3 kemungkinan. Yang duduk di atas kursi ukurannya persis dengan kursi yang dia duduki. Kalau kita kebetulan duduk di atas kursi, kursinya kebetulan berukuran sama persis dengan ukuran badan kita, berarti apa? Ukuran kita sama dengan ukuran kursi itu. Atau kursi yang kita duduki lebih besar dari kita, ya, atau kursi yang kita duduki lebih kecil dari kita, seperti seandainya kita menduduki kursi bayi misalnya, ya, atau kursi anak kecil, maka sebagian dari badan kita pasti tidak muat oleh kursi itu, karena
badan kita lebih besar daripada kursi yang kita duduki. Dan begitu seterusnya, sesuatu yang berada di atas sesuatu yang lain pasti memiliki ukuran lebih besar dari sesuatu yang di bawahnya, atau sama dengan sesuatu yang di bawahnya, atau lebih kecil dari sesuatu yang di bawahnya. Dan itu artinya menetapkan ukuran. Sehingga orang yang mengatakan Allah Ta'ala bertempat di atas arsy, ya, berarti mengatakan bahwa Allah memiliki ukuran yang lebih besar dari arsy, atau sama dengan arsy, atau lebih kecil dari arsy. Padahal al-haddu min mujibatil hudus. Padahal ukuran itu meniscayakan kebaharuan. Setiap yang punya ukuran pasti makhluk, karena dia membutuhkan kepada yang menjadikannya dengan ukuran tersebut. Ya, setiap sesuatu yang memiliki dimensi panjang, lebar, kedalaman pasti membutuhkan kepada yang menjadikannya, ya, dengan dimensi tersebut, kepada yang menentukan baginya panjang, lebar, kedalaman tersebut, ya. Dan jelas yang membutuhkan itu makhluk, bukan khaliq. Yang membutuhkan itu adalah makhluk, bukan khaliq. Kemudian yang keempat, yang mengatakan bahwa Allah bertempat di atas arsy, ya, berarti mengatakan Allah Ta'ala butuh kepada arsy. Berarti mengatakan bahwa Allah Ta'ala membutuhkan kepada arsy, ya, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala diangkat oleh para malaikat pemikul arsy. Karena kita tahu arsy itu adalah saqful jannah, arsy itu adalah atapnya surga, arsy itu sarir lahu arba'atu qawaim. Arsy itu bagaikan atau seperti ranjang yang mempunyai 4 tiang tanpa ada sesuatu yang disandari untuk bersandar, satoh, ya, punya 4 tiang, dan di dunia dipikul oleh 4 orang malaikat yang dikenal dengan para malaikat hamalatul arsy. Berarti orang yang mengatakan bahwa Allah duduk atau bersemayam atau bertempat di atas arsy berarti menjadikan Allah Ta'ala mahmul hamil, menjadikan Allah Ta'ala sesuatu yang dipikul, diangkat oleh para malaikat. Dan itu jelas mengatakan Allah membutuhkan kepada tempat itu, yaitu arsy, dan membutuhkan kepada yang mengangkat arsy, yaitu para malaikatul arsy. Ya, menyifati Allah bahwa Allah membutuhkan kepada sesuatu yang lain, jelas itu bertentangan dengan akidah Islam, bertentangan dengan sifat Allah qiyamuhu binafsihi, bahwa Allah tidak membutuhkan kepada sesuatu pun selainnya, menjadikan atau mendustakan firman Allah Ta'ala Allahus Samad, ya, Allah yang tidak membutuhkan kepada segala sesuatu selainnya, dan segala sesuatu selainnya membutuhkan kepadanya. Jadi dengan demikian, ya, orang yang menyifati Allah dengan duduk, bersemayam, bertempat, ya, di atas arsy, ya, berarti telah jatuh pada sekian banyak tasbih yang sudah kita jelaskan. Pertama, dia mencaci maki Allah karena telah menyifati Allah dengan sifat makhluk, yaitu duduk. Ya, orang yang menyifati Allah dengan duduk berarti tengah mencaci maki Allah. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis qudsi bahwa orang yang menyifati Allah, Allah punya anak, maka dia tengah mencaci maki Allah, bukan memuji Allah. Kedua, sifat julus, sifat duduk itu adalah sifat khusus bagi makhluk, sifat bagi jism. Bahkan itu bukan sifat bagi semua jism, jism tertentu, jism yang punya nisfani, ahaduhuma, punya nisfani, punya separuh atas dan separuh bawah. Kemudian yang menyifati Allah dengan duduk berarti juga mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki anggota-anggota badan seperti pinggang, lutut, dan seterusnya. Ya, ketiga, orang yang menyifati Allah, ya,
dengan duduk, bersemayam, berada di atas arus, ya, dan semacamnya, berarti menetapkan ukuran bagi Allah. Karena sesuatu yang berada di atas sesuatu yang lain pasti memiliki ukuran yang sama dengan sesuatu yang di bawahnya, atau lebih besar atau lebih kecil. Menyifati Allah dengan ukuran sama saja mengatakan Allah makhluk, karena setiap yang punya ukuran pasti makhluk. Setiap yang punya dimensi panjang, lebar, kedalaman membutuhkan kepada yang menjadikannya dengan dimensi tersebut, membutuhkan kepada yang menentukan panjang, lebar, kedalaman tersebut baginya. Ya, mengatakan bahwa Allah lemah, membutuhkan kepada makhluk atau kepada sesuatu yang lain, maka itu jelas menjerumuskan orang pada kekufuran. Dia mengatakan bahwa Allah duduk, bersemayam, bertempat di atas arus, berarti mengatakan Allah membutuhkan kepada arus, bahkan membutuhkan kepada para malaikat yang memikul arus. Dari sini kita melihat bagaimana buruknya ya keyakinan orang yang menyifati Allah dengan duduk atau bersemayam atau bertempat di atas arus. Karenanya sekali lagi kita bersyukur kepada Allah yang memberikan hidayah kepada kita, ya, yang membuka hati kita untuk meyakini keyakinan tanzih, keyakinan bahwa Allah Ta'ala tidak menyerupai semua makhluknya. Salah satu prinsip keyakinan tentang Allah, salah satu prinsip akidah yang tipikal dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang makna ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis stawa sesuai dengan penjelasan penafsiran para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah dari kalangan salaf maupun khalaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan tahlil dan salawat Nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ufirli walil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.